Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurniawan Ali Pratama dengan NIM 1203168 dari Program Studi Teknik Biosistem Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan tentang integrasi kerangka penginderaan dengan sistem pendukung keputusan pemantauan kualitas air di pertanian. Di sini yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Pertama, air merupakan elemen penting dalam banyak aktivitas sehari-hari seperti minum, memasak, pertanian, rekreasi, dan sektor bisnis. Selanjutnya, tanaman membutuhkan air untuk beberapa proses metabolisme seperti fotosintesis dan respirasi. Air juga digunakan untuk mengangkut asam amino, nutrisi terlarut, dan zat aktif lainnya dari tanah ke setiap bagian tanaman. Selanjutnya, dengan menerapkan sistem IoT dan Arduino ATmega 328 untuk berinteraksi dengan beberapa sensor seperti pH, suhu, kekeruhan, dan total padatan terlarut atau TDS untuk memantau kualitas air sungai. Selanjutnya, dengan mengembangkan sistem pemantauan kualitas air dengan mengintegrasikan kerangka penginderaan dengan metode pengambilan keputusan yang cerdas untuk menguji sumber air yang digunakan dalam irigasi seperti sungai, danau, air keran, dan perangkat filter. Selanjutnya yaitu metode, di mana metode yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama mengembangkan kerangka penginderaan, yang kedua mengembangkan platform perangkat keras, dan terakhir mengembangkan kerangka komputasi lunak. Selanjutnya di mana 4 sensor untuk memantau parameter kualitas air, pH, suhu, konduktivitas listrik, dan potensi reduksi oksidasi yang diterapkan. Dan data dari sensor yang ditampilkan, parameter kualitas air yang dipilih karena parameter tersebut biasanya diambil sampelnya atau dipantau kualitas airnya. Di sebelah kanan merupakan alur dari penelitian yang dibuat. Selanjutnya, parameter yang diukur sendiri yaitu pH, konduktivitas listrik, potensi reduksi dan oksidasi, dan suhu. Selanjutnya, pembentukan aturan dengan MF yang dipilih pada dasarnya dilakukan dengan penggunaan bahasa pemrograman Python dengan bantuan modul SkyFuji atau Fuji Logic Toolbox. Kerangka kerja Python dapat beroperasi dengan himpunan Fuji dan mengembangkannya berdasarkan aturan yang ditentukan untuk menentukan kualitas air. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, di mana 4 jenis sumber air diuji dalam sistem air yang disaring, air keran, sungai, dan danau. Pada tahap pertama, 4 jenis sensor, yaitu sensor pH, suhu, EC, dan ORP, digunakan untuk mengetahui kualitas air. Selanjutnya, hasil pembacaan sensor dimasukkan ke dalam sistem logika Fuji dengan menggunakan software Jupyter yang tersedia online. Bisa dilihat di bawah terdapat tabel yang merupakan hasil dari pembacaan sensor, di mana untuk air yang disaring sendiri, untuk pH-nya sekitar 8,13, untuk suhu 28,51 derajat, untuk EC sendiri 0,31, untuk ORP 243,6. Selanjutnya untuk air keran, untuk pH-nya didapatkan 8,11, untuk suhu 29,68, untuk EC 0,12, dan untuk ORP 422. Untuk sungai, untuk pH sendiri didapatkan 5,86, suhu 27,73, EC 0,27, ORP 259. Dan yang terakhir yaitu danau didapatkan pH
sebesar 7,28, suhu 27,74, EC 0,88, dan ORP 417. Selanjutnya, diambil pengambilan keputusan kualitas air untuk setiap sampel berdasarkan pH, suhu, ORP, dan EC, di mana 3 membership function. Yang pertama itu ada NA dengan kategori not acceptable, ADE atau adequate, dan HACC atau highly acceptable. Untuk contoh tabelnya ada di samping, yang mana air yang disaring untuk pH sendiri HACC, untuk suhu HACC, ORP HACC, EC HACC. Untuk air keran, untuk pH-nya HACC, untuk suhu HACC, untuk ORP ADE, untuk EC HACC. Selanjutnya untuk sungai, untuk pH sendiri Na, untuk suhu HACC, untuk ORP HCC, dan EC HACC. Dan yang terakhir danau, untuk pH sendiri HACC, temperatur HACC, ORP ADE, dan EC Na. Selanjutnya diambil keputusan yang ditinjau, di mana untuk air yang disaring itu didapatkan HACC, untuk air keran ADE, untuk sungai dan danau itu Na. Selanjutnya, logika fuzi diterapkan untuk menentukan kisaran air aman yang dapat diterima dan digunakan. Hasilnya mengkategorikan air yang disaring sebagai HACC, air keran sebagai ADE, dan keduanya air sungai dan danau sebagai Na. Baik air sungai maupun air danau merupakan air yang tidak diolah. Oleh karena itu, diharapkan demikian bahwa kualitas air dari kedua sumber tersebut tidak dapat diterima. Oleh karenanya, penelitian ini percaya bahwa sistem yang diusulkan yang terdiri dari metode penginderaan dan pendukung keputusan efisien untuk memantau kualitas air dibandingkan dengan metode sebelumnya. Sistem yang dikembangkan memperkenalkan komputasi lunak untuk status kualitas air. Ia memiliki otonomi tinggi dan kualitas cepat deteksi karena proses pengambilan keputusan yang cepat, efisien, dan fleksibel. Dan itu juga komunikatif, di mana data dapat dibagikan dan dihubungkan ke seluruh sistem. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, penelitian ini telah mengembangkan sistem pemantauan kualitas air dengan mengintegrasikan kerangka penginderaan dengan metode pendukung keputusan yang dapat diterapkan di bidang pertanian. Lalu 4 sensor yang diuji yaitu pH, suhu, ORP, dan EC yang dikontrol oleh Arduino digunakan dalam sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan kualitas air dengan menggunakan logika fuzi. Itu fungsi keanggotaan dipilih untuk metode pengambilan keputusan seperti tidak dapat diterima atau Na, memadai atau ADE, dan sangat dapat diterima atau HACC. Hasil menunjukkan bahwa air yang disaring adalah HACC atau sangat dapat diterima, dan air keran adalah ADE atau memadai, sedangkan air sungai dan danau menunjukkan kondisi Na atau tidak dapat diterima untuk keperluan irigasi. Sistemnya ramah pengguna, menerapkan platform sumber terbuka, dan mengurangi kompleksitas data yang diperoleh dari beberapa sensor. Sistem dapat membantu petani dalam mengidentifikasi air yang tercemar dan membuat keputusan berdasarkan air irigasi yang andal pada data yang dihasilkan. Kemudian mereka dapat memilih sumber air terbaik. Selanjutnya ada foto di mana ini adalah jurnal yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.